Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam. Kebanggaan saya adalah sebagai prajurit, saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Oke? Itulah bentuk soliditas. Kabar Harian mengabarkan. Anak buahnya dipecah oleh Kasat Andika Perkasa, akhirnya Jenderal Hardiono korbankan diri untuk anak buahnya. Video wawancara mantan Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hardiono Saroso viral di media sosial. Video itu berisi tentang sikap Hardiono yang rela berkorban demi anak buahnya. Video itu viral setelah pernyataan Kasat Jenderal Andika Perkasa yang memilih memecat prajurit di bawahnya jika terbukti melakukan perusakan di Polsek Ciracas. Dikutip dari akun @IndonesianMilitary45, Hardiono awalnya bercerita mengenai tugas sebagai seorang Pangdam Diponegoro, hingga ditanyakan mengenai kasus yang melibatkan anggota TNI yang merupakan anak buahnya langsung. Dalam video tersebut ia mengatakan dirinya bangga dan hormat kepada 11 prajurit yang tengah diperiksa di Pomat. Kebanggaannya adalah sebagai prajurit, ia pertaruhkan karir, pangkat, dan jabatannya untuk 11 prajurit itu. Itulah bentuk soliditas yang tidak bisa digoyahkan. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam. Kebanggaan saya adalah sebagai prajurit, saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Oke? Itulah bentuk soliditas. Demikian kata Hardiono dalam video tersebut. Hardiono menambahkan, sebagai seorang pemimpin, dia sangat menyayangi semua anak buahnya tanpa kecuali. Ia sayang sekali dengan anggota, prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit. Demikian kata dia dengan nada semangat. Sebelumnya diberitakan, Kasat Jenderal Andika Perkasa meminta maaf terkait insiden penyerangan di Polsek Ciracas. Aksi penyerangan itu menyebabkan munculnya korban dari warga sipil dan anggota Polri. TNI AD memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan, baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Demikian kata Andika saat jumpa pers di Mabes TNI AD Jakarta Pusat Minggu. Andika juga menyiapkan sanksi, yaitu salah satunya pada oknum TNI yang merusak mengganti rugi biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan akibat pelaku. Terkait itu, 12 prajurit TNI AD yang menjalani pemeriksaan oleh Detasmen Polisi Militer Kodam Jaya. Mereka telah dijebloskan ke tahanan militer Rutan Guntur, Jakarta. 12 orang kini sudah ditahan di Guntur. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa tegas, termasuk pelaku aksi penyerangan dan perusakan yang dilakukan prajurit TNI AD di Mapolsek Ciracas pada Sabtu dini hari, membuat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meradang. Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut perbuatan yang dilakukan oknum TNI AD tersebut sebagai tindakan meresahkan dan memalukan. Tak cukup sampai di situ, Jenderal TNI Andika Perkasa menjatuhkan sanksi berlapis bagi mereka yang terlibat dalam aksi penyerangan, termasuk ancaman pemecatan. Saat ini pelaku penyerangan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan militer. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan hukuman tegas bagi para anak buahnya yang kedapatan melanggar peraturan. Sebelumnya, Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan sanksi kepada sejumlah perwira karena ulah istri mereka di media sosial. Walau tidak sampai tahap pemecatan, para prajurit ini ada yang harus mendekam di jeruji besi selama beberapa hari hingga dicopot dari jabatannya. Berikut daftar prajurit TNI AD korban ketegasan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagaimana dirangkum Tribun News. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa
disebut galak oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Sebutan itu tampaknya merupakan sebuah pujian usai Andika Perkasa secara tegas memberikan sanksi kepada oknum TNI yang mencoreng nama institusi. Seperti yang diketahui, Andika tak tanggung-tanggung pecat siapapun anak buahnya yang terlibat kasus penyerangan Mapolsek Ciracas di Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Bukan kali ini saja, dirinya pernah tindak tegas Dandim Kendari karena status media sosial istrinya. Atas ketegasan Andika Perkasa, Denny Sregar menyampaikan kekagumannya melalui Instagram. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan pihaknya akan mengganti segala kerusakan material dan biaya pengobatan korban akibat insiden penyerangan Mapolsek Ciracas. Pihaknya akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Bahkan ia juga menyebut segala kerusakan material maupun korban yang dirawat akan langsung ditangani oleh Pangdam Jaya. Artinya, Pangdam Jaya juga bertanggung jawab merekap seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Buntut dari tragedi penyerangan Polsek Ciracas yang diduga melibatkan sejumlah anggota TNI, membuat Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan perintah wacana pemecatan 31 prajurit yang terlibat. Setelah dilakukan penyelidikan, Jenderal Andika tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan prajurit TNI dari berbagai kesatuan dan angkatan yang menjadi pelaku penyerangan dan pengerusakan terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Wacana opsi pemecatan yang dipilih Jenderal Andika dilakukannya sebagai langkah tegas bagi setiap anggota TNI yang terlibat dalam insiden penyerangan dan pengerusakan di Polsek tersebut. Namun mantan dan Puspom TNI Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal justru mempertanyakan keputusan kasat yang dinilainya cukup beresiko. Seperti yang diketahui bersama, Sabtu 29 Agustus dini hari, markas Polsek Ciracas Jakarta Timur diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Penyerangan ini pun menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat, mengingat pada tahun 2018 silam, kejadian serupa juga pernah terjadi. Sejauh ini penyerangan diduga dipicu oleh manipulasi informasi oleh oknum yang menyebabkan orang-orang terprovokasi. Dalam acara talk show yang dipandu Karni Ilyas, mantan dan Puspom TNI Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal menyoroti wacana pemecatan prajurit yang terlibat penyerangan di Polsek Ciracas. Ia menjelaskan jika sebenarnya tidak ada prajurit yang benar-benar salah 100%. Ia sayang sekali dengan anggota, prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit. Demikian kata dia dengan nada semangat. Sebelumnya diberitakan, Kasat Jenderal Andika Perkasa meminta maaf terkait insiden penyerangan di Polsek Ciracas. Aksi penyerangan itu menyebabkan munculnya korban dari warga sipil dan anggota Polri. TNI AD memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan, baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Demikian kata Andika saat jumpa pers di Mabes TNI AD Jakarta Pusat Minggu. Andika juga menyiapkan sanksi, yaitu salah satunya para oknum TNI yang merusak mengganti rugi biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan akibat pelaku. Terkait itu, 12 prajurit TNI AD yang menjalani pemeriksaan oleh Detasemen Polisi Militer Kodam Jaya. Mereka telah dijebloskan ke tahanan militer Rutan Guntur, Jakarta. 12 orang kini sudah ditahan di Guntur. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa tegas, termasuk pelaku aksi penyerangan dan perusakan yang dilakukan prajurit TNI AD di Mapolsek Ciracas pada Sabtu dini hari, membuat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa meradang. Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut perbuatan yang dilakukan oknum TNI AD tersebut sebagai tindakan meresahkan dan memalukan. Tak cukup